Hai, shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa. Nah, kalau kemarin-kemarin kita ketemunya di God's Calling ya. Kali ini this live eventnya kita akan ketemu bukan dengan suasana studio lagi, tetapi kita lagi ada di gereja dan kita akan ngerayain ulang tahunnya PIPKA yang ke-60. Dan ini seru banget karena hari ini saya akan ketemu dengan banyak tokoh pastinya, dan beliau-beliau ini mungkin akan punya banyak sekali cerita, terutama cerita tentang PIPKA, dan kita mau gali deh ya, ada begitu banyak cerita menarik yang pastinya juga akan menginspirasi kekasih mulia sekalian dimanapun Anda berada. So, tanpa berpanjang-panjang, kita jalan-jalan dan cari tahu siapa yang akan saya wawancara hari ini ya. Hai kekasih mulia, di sini sekarang saya lagi seru-seruan bareng dan ada Bapak yang satu ini spesial ya. Ini beliau nih. Kita Pendeta Suara ini selalu ketemu sama saya di momen-momen yang spesial juga. Nah, terutama hari ini kita ketemu di ulang tahun PIPKA. Nah, ya. Pak, kasih ucapan selamat dong Pak buat PIPKA yang lagi ulang tahun hari ini. Ya, amin. Ya, saya secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 PIPKA yang dalam perjalanannya sungguh mengalami karya Tuhan, zaman Tuhan, banyak berkat-berkat Tuhan yang telah dilakukan, mencapai pelayanannya di 12 provinsi, 31 cabang PIPKA sekarang menjadi gereja dewasa dan masuk dalam sinode GKMI. Ada 5.000 lebih mungkin jemaat PIPKA di berbagai penjuru ini, dan hamba-hamba Tuhan yang mungkin sekitar ada 77, dan juga Tuhan menyertai selama 60 tahun. Tak pernah kekurangan, Tuhan selalu sediakan dana walaupun sangat besar, nilainya mencapai miliar, ya 2,5 sampai 3 miliar, tapi Tuhan cukupkan karena anugerahnya, kasihnya, dan Tuhan menggerakkan banyak orang yang perlu kasih. Ya, mereka para donatur ya digerakkan hatinya untuk mendukung PIPKA sehingga PIPKA tetap survive, bukan sampai saat ini, sampai nanti terus sampai Tuhan datang, Tuhan pakai. Wow, diberkati Tuhan. Luar biasa ya. Perjalanan PIPKA 60 tahun ini memang terasa begitu spesial ya Pak ya. Dan yang pastinya, boleh dong diceritain sama saya satu hal yang paling berkesan buat Bapak tentang PIPKA. Ya, saya berkesan secara khusus dengan PIPKA karena saya pernah menjadi utusan ya PIPKA melayani di Putus Sibau tahun 84 sampai tahun 85, dan itu masih pos cabang, dan pada waktu itu jemaat belum terlalu banyak, tetapi sekarang jemaat yang ada di Putus Sibau begitu besar, jemaat banyak yang mereka yang dibaharui hidupnya, dan misi di sana terus bertumbuh kembang. Bahkan di sepanjang Kapuas banyak GKMI, ada GKMI Jelemuk, Ujung Pandang, Ujung Bayur, Nanga Sue, Nanga Awen, dan di berbagai tempat yang lain, Anam Embaloh dan sebagainya. Sungguh luar biasa. Tuhan memberkati saya sungguh, dan Tuhan menyertai. Tuhan ketika saya pada waktu naik speed dan hampir tenggelam, tapi Tuhan tolong sehingga tidak sampai tenggelam. Karena itu Tuhan selamatkan, saya masih bisa hidup sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Wow, thank you banget Pak ceritanya. Ini cerita singkatnya ini semoga juga menginspirasi kekasih mulia dan PIPKA lovers sekalian untuk terus berani dan sesuai dengan tema kita ya, compassion for the generation. Kita mau anak-anak muda juga punya semangat dan spirit untuk bermisi ya Pak ya. Oke, kita akan ketemu lagi dan cari siapa lagi yang akan kita wawancarai ya. Next. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Hai kekasih mulia, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Pendeta Agus Suyanto, dan kali ini saya mau bertanya sesuatu yang spesial juga. Apa yang berkesan sih Pak dari PIPKA, terutama di ulang tahun yang ke-60 ini buat Pak Agus? Kehadiran PIPKA yang ke-60 tahun ini mengingatkan bagaimana kegerakan PIPKA dimulai oleh 2 orang, yaitu pendiri PIPKA dari Jepara, yaitu Pak Andreas dan juga Pak Theophilus. Ini mengingatkan bagaimana kita orang-orang Jepara dan sekitarnya, wilayah Muria, untuk terus bergerak dan berdampak untuk menjangkau generasi-generasi muda dan juga generasi-generasi yang lain.
Wow, luar biasa banget ya. Ini cukup berkesan ya. Kenapa? Karena ternyata pendirinya itu pendiri PIPKA memang asalnya dari kota Jepara ya. Dua dari tiga orang Dua dari dari Jepara. Wah, luar biasa. Jadi ini semakin harusnya menyemangati kita dalam hal bermisi ya, terutama dengan tema kita yang Compassion to Generation ya. Dan ini mendorong banyak anak muda, ayo kita ikut bergerak bermisi juga ya Pak ya. Iya. Terutama dalam hal ini mendukung pelayanan PIPKA. Iya, benar sekali. Ya. Hai Kasih Muria, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh juga GKMI ya, Pak Trofimus. Pak, ada pesan atau apa yang berkesan nggak sih Pak dari ulang tahun PIPKA yang ke-60 ini buat Pak Trof? Ya, secara pribadi PIPKA ini kan lahir dari tokoh-tokoh yang sebetulnya secara generasi tidak dikenal ya. Saya hanya mengenal baik Pak Andreas Setiawan sebagai tokoh misi yang sangat kuat ya. Di antara sesuatu yang menarik dari PIPKA adalah pelayanan terhadap penanaman gereja, perintisan gereja itu sangat kuat, sehingga gereja itu bertumbuh di berbagai tempat di luar Jawa. Nah, cuman memang sayangnya PIPKA masih hanya di sekitaran Sumatera, dan itu pun belum semua ya, dan Kalimantan bagian barat, belum di daerah-daerah pulau terluar dan sebagainya belum ada. Dan saya merasa karena memang PIPKA ada keterbatasan baik SDM maupun dana. Nah, kalau dukungan gereja-gereja terhadap PIPKA baik dana dan SDM itu baik, maka saya rasa harapan PIPKA untuk menjadi yayasan misi untuk menjangkau Indonesia pasti akan terwujud. Oke, Ya. nah satu pesan deh Pak buat pengurus yang sebentar lagi juga akan dilantik nih Pak. Ya, para pengurus harus memiliki hati misi karena tanpa misi gereja pasti akan mati. Misi adalah detak jantung gereja. Jadi misi harus jadi detak jantung bagi para pengurus PIPKA supaya itu menjadi hidupnya, menjadi pemikirannya, hatinya ada di misi. Kalau itu terjadi, PIPKA akan menjadi lebih baik. Oke, Ya. terima kasih banyak Selamat Pak. ulang tahun ya. Oh iya dong. Nah, boleh. selamat ulang tahun PIPKA yang ke-60. You are blessed. Hari ini kita bersukacita karena merayakan ulang tahun PIPKA yang ke-60. Suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi PIPKA. Dan ulang tahun ini kami selenggarakan di GKMI Jepara, mengingat bahwa para pendiri PIPKA, ada 2 orang pendiri PIPKA yang berasal dari GKMI Jepara, yaitu Bapak Pendeta Emerit almarhum Andreas Setiawan serta Bapak Theophilus Muryadi Hadi Prasetyo. Itulah kenapa kita memakai GKMI Jepara, dan kami bersukacita disambut dengan gembira oleh Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat GKMI Jepara. Terima kasih. PIPKA itu istimewa karena PIPKA adalah milik Allah, dilahirkan dari kandungan GKMI dan menjadi pekerjaan Tuhan yang menembus batas-batas wilayah, batas-batas kesukuan untuk memberitakan Injil dan membawa kasih Allah bisa dirasakan oleh banyak orang. 60 tahun bagi PIPKA bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang matang untuk tetap menetapkan langkahnya sesuai dengan DNA dan panggilannya, yaitu Injil, membawa kabar baik. Maka kepekaan dan kepeduliannya terhadap generasi hari ini menjadi penting, supaya mereka kita semua bisa memahami, mengerti, berempati, berbela rasa, akhirnya lahir keprihatinan untuk membawa kabar baik, mengasihi mereka, supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan Yesus yang tanpa batas itu. Maka PIPKA ada untuk memberitakan kabar baik bagi dunia, menyeberangi berbagai hal yang tidak bisa diseberangi, karena kuasa Allah, Injil, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, adalah jawaban bagi dunia hari ini dan sampai akhir zaman.